Ada juga orang yang dimudahkan. Wih, tapala bawa minasa Pak Ustaz menyam tapala bawa mi. Makanya Pak selalu kita minta, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Salatan kamilan ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan alena Pak Haji yang sebagai protokol, alena Pak Ustaz yang duduk di depan, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar alena almarhumah Hajjah Pu Hadijah binti Haji Pu Bintang, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Manang atau di Cikgu atau Malabiku pedang kemanang yang upakalakbi, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang mudah-mudahan kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian, apapun yang terjadi, agama kita menganjurkan untuk senantiasa mengucapkan kata alhamdulillah. Apapun yang terjadi, musibah kecil pun sampai kematian, itu kita senantiasa dianjurkan untuk mengucapkan kata alhamdulillah. Tanya alhamdulillah gara-gara amat tengang, bukan. Tapi alhamdulillah kita hadir di sini, di majelis ilmu. Datang seorang anak muda di majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia minta, sahabatku, iro anak muda nang iro anak muda watun tama majelis iro anak muda mengelak ada dosana. Anak muda suka berbuat maksiat. Tapi pada saat itu dia masuk di majelisnya Rasulullah, seperti majelis ilmu seperti ini. Waktu selesai ceramah Nabi tak, maka dia anak muda. Apa kata Nabi? Kata Nabi, wahai sahabatku, anak muda tadi itu yang suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat, suka berjudi, suka minum minuman keras, suka main perempuan, banyak sekali dosanya. Ketika dia beranjak dari tempat majelis ini, maka Allah mengampunkan semua dosanya. Tidak ada lagi dosanya sedikit pun ketika dia berdiri dari majelis ini. Nah, jadi majelis ini seperti ini jemaah sekalian, merupakan majelis palolo dosa. Maka beruntunglah kita yang hadir di sini, karena nanti setelah beranjak dari sini, ya ko makat dek ni matu pada kue de nagaga dosa tabawan lisu nak dan pengamana pong Allah Taala. Itulah luar biasanya majelis ilmu, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian hadir, tapi sebaliknya, kalau ada orang kumpul 4 orang, 5 orang, cerita-cerita, wih mana anu, Allah mana geri anu. Ketika ada orang mencerita kejelekannya orang lain, maka itu majelis pak beri dosa. Jangan tinggal lama-lama di situ, segera pergi. Tapi ini adalah majelis palolo dosa. Sangat kita bersyukur, alhamdulillah. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi utusan Allah, pasuruno fang Allah Ta'ala untuk palakbai agama salangnya. Rigangkanna rilalang atau tongat tak ye cinampai rilino. Kita berusaha mengikuti Rasulullah. Insya Allah nanti di hari kiamat, di hari akhirat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya salawat, Bu. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa lebih wajib bersalawat daripada salat. Wajib salawat lebih wajib salawat ini mas sampajange. Saking pentingnya bersalawat kepada Rasulullah, ada ulama mengatakan bahwa lebih wajib mas salawat ini mas sampajange. Kenapa bisa? Kita naiki ma puasa ke Allah Ta'ala, di mas sampaja ke Allah Ta'ala, di masikir ke Allah Ta'ala, tidak. Tapi ketika kita ditanya, apakah Allah bersalawat? Ya, pasti bersalawat. Dalam ayat dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah beserta para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pong Allah Ta'ala lagi mas salawat. Maganai di D. Jadi ini salah satu bukti. Maka ternyata salawat itu lebih wajib daripada sholat. Dan orang yang tidak bersalawat dalam sholatnya, tidak bakalan diterima sholatnya. Kau ketemu mau masam pajak, Bu? Masam pajak dia mas salawat. Dia diterima masam pajak tak. Nah sebab ini itu salawat palat tu sampajangi. Berkah salawat juga diampuni Nabi Adam. Nabi Adam bersujud berapa lama minta ampun kepada Allah. Ketika sudah ditipu oleh iblis makan buah huldi, pada saat itu dia minta ampun kepada Allah. Ia mana niat dampangan Nabi Adam, natappu meni asanna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natappu meni asanna Nabi ta niat dampangan poli Allah Ta'ala. Maka dia berkata, "Ni kata Pak Guru kok, tapi asanna Nabi Muhammad dia pernah janji." Apa kata Nabi Adam? Witai okko babanna suruga watuku tapatama suruga angka asatta bersanding dengan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampe to masigi itu sering ditempel ada nama Allah disandingkan dengan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi Adam, memang di pintu surga bersanding nama Allah dengan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itulah yang membuat sholat kita sampai. Bapak Ibu sekalian hadir, pentingnya kita berselawat karena selawat itu lebih wajib daripada sempajang. Di mina jaji itu mas selawat, Pak, di mas sempajang. Di to mina jaji itu mas sempajang, Pak, di mas selawat. Harus Pak ipigo dua-dua. Bapak Ibu sekalian hadir. Alina almarhumah Puang Aji Halijah, beliau sudah menunaikan ibadah haji. Angka tujuan cinna Nabi tak bagi orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Apa kata Nabi? Al-hajjul mabrur. Al-hajjul mabrur. Jadi sebenarnya ini Puang Haji Hadijah ini berbahagialah dia. Kenapa? Dalam hidupnya dia sudah menunaikan ibadah haji. Apa kata Nabi? Al-hajjul mabrur. Haji man nasai terima. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Demito nagaga pamalakna selain surga pamasina Puang Allah Ta'ala. Jadi berbahagialah alena almarhum Puang Haji sudah menunaikan ibadah haji. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian di daerah kita, di Sulawesi Selatan terutama orang berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji, Pak. Namo menimega na pakai temendre. Plus itu paling murah itu 120 juta, bahkan sampai 150, 170, bahkan sampai 200, bahkan sepengetahuan saya informasi terakhir itu 300 juta. Iwaja itu baru langsung naik. Eko 120 mata jamopi 5 tahun. 150 mata jamopi 4 tahun. 170 mata jamopi 3 tahun. 200 juta lebih mata jamopi si tahun. Iya 400 juta baru kita langsung naik. Tapi semua orang, hampir semua orang berbondong-bondong untuk mendaftar ingin melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Apalanna na cicengi apa janjinya Nabi ta al-hajjul mabrur tau man nasai terima hajinna demito nagaga pamalakna selain surga pamesin Puang Allah Ta'ala. Makanya berbahagialah kita yang sudah menunaikan ibadah haji. Ayo Pak Ustaz, bagaimana dengan saya Pak Ustaz? Sudah mendaftar tapi belum naik nomorku. Dia penasaran nendre nomorku Pak Ustaz. Peko ni caraku ya. Ko dia penendre nomor tak Bu, rajibawan ni lomak birjama. Magai apa maka dia Nabi tak mantawaddah. Siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, fa ahsanal wudu, dengan sebaik-baiknya wudu, summa ilal masjid. Napal lo masjid dengan tujuan mau berjamaah, maka pahalanya itu kahajjil muhrim, seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi ternyata wanita itu yang pergi ke masjid, itu jalannya itu dihitung sebagai naik ibadah haji. Makanya aku pernah mendaftar Bu, dia panendek nomor tak rajibani lo ambil jamaah. Wadi ga mau pergi lo masjid makun reba usah swading. Dia nasi cocok lo masjid makun remi mana kedua si tahu. Angka ke makun remi mana kedua si tahu terus angka. Ulah sidik nge. Ulah 10 doang nge. Kedua si tahu. Wadi kang serami ulah lebih. Itulah wanita yang tidak harus ke masjid. Karena kenapa? Sibuk mengurus anak. Tapi kalau dia nggak urus, silakan ke masjid.
Tidak ada hadis yang melarang wanita berjamaah ke masjid. Itu amat yang Pak. Ketika ditanyalah ibunya Nabi Isa, Maryam. Apa kata Maryam? Seandainya saya disuruh memilih, sakitnya Bu itu kalau sakarat. Kata Maryam, seandainya saya disuruh memilih, seandainya saya suruh Kak ma pilih, lebih ramui dikuliti hidup-hidup daripada merasakan sakitnya sakaratul maut. Pak Dina tu Pak Tenar kui cabut nyawana. Kata Maryam, mamanya Nabi Isa, saya lebih memilih, seandainya disuruh memilih, saya lebih memilih dikuliti hidup-hidup daripada merasakan sakitnya sakaratul maut. Saking sakitnya itu, Bu. Saking sakitnya. Manasar rumah kedaya induk Nabi. Apalagi kalau inak mi. Tapi ternyata kita umatnya Rasulullah SAW beda. Apa kata Nabi? Ya Allah, taruh ni iya masamanang ipat dina sakaratul maut. Supaya inar umatku dia nagaga matu rasakan ipat dina sakaratul maut. Jemaah sekalian, Rasulullah saking cintanya kepada kita umatnya, kata Nabi, ya Allah, iya enam masamanang ipat dina sakaratul maut. Taruh ni masamanang supaya umatku matu mak di monrie dia nagaga rasakan ipat dina sakaratul maut. Saking cintanya Nabi sama umatnya. Jadi itu makna Nabi tak Bapak Ibu, dia nentu gaga rasakan sakitnya sakaratul maut. Umat Rasulullah yang diakui umat Nabi, yang soleh, yang soleha, yang beriman, dia nagaga rasakan ipat dina sakaratul maut. Karena kenapa? Rasulullah itu sudah menjamin. Purmetoni najamin Nabi tak alena rasakan mana nih ipat dina sakaratul maut. Padahal seandainya mele surma pilih biramina semar yang iya nasang dikuliti hidup-hidup, sakitnya itu Pak, daripada memilih pada saat sakitnya sakaratul maut. Jadi umat Nabi ta orang soleh soleh beriman pada milona ilua ialah boleh aku tapunge maka lemak na cabut malaikat pencabut nyawa. Mudah sekali dicabut nyawa kita bagi orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu seluruh hadir. Makanya Rasulullah Muhammad SAW ketika sebelum meninggal dunia, siapa yang dia sebut? Ummati, umatku. Saking cintanya Bu Nabi sama umatnya, ketika dia mau meninggal, siapa yang disebut? Ummati, umatku. Melo ni mati, Nabi tak ni kena tepu, ummati, umatku tu Nuli apa yang ini, sis aku meki mati, lemi terampeh. Galuku tu daratku tu ibolaku tu otoku tu biniku tu aja terampe bineta aku miki mati Pak. Iya nama lolomo pa na mati. Malolomo pa bineta atau mati nalite mundri. Iya. Tapi Nabi Muhammad SAW waktu dia mau meninggal, siapa yang disebut? Ummati, umatku. Saking cintanya Nabi sama umatnya. Saking cintanya Nabi sama umatnya. Jadi sangat durhaka sekali ketika ada umat Rasulullah yang malas bersalawat. Bahkan wanita Pak, dulu sebelum datang Nabi, wanita itu dikubur hidup-hidup. Iya. Betul dia pegang Nabi tak? Oh ke Makkah. Ya ko angka makun rejaji. Ilemak tuh. Ini sama kada makun langsung ilemak. Nah sebab dulu itu wanita dek gagal guna-gunana. Dulu. Tidak ada guna-gunanya itu wanita dulu. Ketika ada wanita lahir langsung dikubur hidup-hidup. Samanya sebelum datang Rasulullah Muhammad SAW. Ya ko angka makun sebab makun dia ganule. Riodo. Dia nulai berperang Samanya orang berperang dia nulai. Samanya orang bekerja dia susah. Tapi kedatangan Rasulullah Muhammad SAW, wanita itu ditinggikan derajatnya. Bahkan sekarang dengan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW, wanita ditinggikan derajatnya 3 kali melebihi laki-laki. Makanya ketua Elo makanya ibu derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan dan menyusui. Itu kelebihan wanita yang tidak dimiliki laki-laki Pak. Ditinggikan derajatnya. Makanya ketika Rasulullah datang, harkat martabat wanita ditinggikan. Makanya wanita ini harus betul-betul menjaga diri. Harus betul-betul banyak berselawat. Kenapa? Berkat Nabi Muhammad SAW kita sampai sekarang ada. Nah, sinina teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya amat tengang Pak. Engkau anggota biasa mas cerita nak kada ya dina sawito ko malika mau meka mewai. Iya, malika mau.
Iya ko ajagom ni bicara Pak, dena namate Nabi Musa. Iya ko ajagom mi bicara. Apa iya Nabi Musa, Pak on jagoan Nabi Musa. Kumiki misang jagoan Nabi Musa, iya kong kapong aju liwa lopona, pohon besar. Satu kali ditinju oleh Nabi Musa, besoknya itu mengering, mati. Ya rupong aju on jagoan yang sang Nabi Musa. Tapi mati-mati Nabi Musa, mati Pak. Tapi apa itu Nabi Musa angka meto ilmu ya sakarate do. Karate campur doti. Tapi mati juga Nabi Musa, Pak. Iya, mati Nabi Musa. Maka lagi cantik iya. Bini Nabi tak lihat cantik nah mati juga. Iya. Maka lagi mega orang parata mati, Pak. Qarun mati. Nabi Sulaiman mati. Tanya aja runita pengalta apa amatnya dia nak kada nigah tapi nigi. Amatangnya Bapak Ibu dia nak kada nigah tapi nigi. Nah, kalau ada pimeto ni waktu aja nah tepas sedia leta. Makanya kita harus selalu persiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menyiapkan amal-amal soleh. Tapi Bapak Ibu, saya baru-baru baca ternyata itu malaikat pencabut nyawa. Engkau kutaruki yoloy kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang mau dicabut nyawanya itu, orang yang mau dicabut nyawanya tidak bisa lagi ucapkan kata la ilaha illallah, na baca bawam dia nasu warikadana. Apa itu Pak kalimat la ilaha illallah, namo dia nak kedo timu ditipau. Itu bisa. Makanya dalam satu kitab jelaskan ternyata itu malaikat pencabut nyawa angka mimatotu di bagian depan di sininya angka mimatu taruki kalimat la ilaha illallah. Jadi irma tu tama tapai magampang mi mengucapkan kata la ilaha illallah nah sebab angkanan taruki kro di bagian depan sini. Nah, bisa jadi di kulindro nak kan. Nah, jadi insya Allah orang beriman itu dimudahkan mengucapkan kata la ilaha illallah. Siapa yang mengakhirkan kematiannya dengan kata la ilaha illallah ibtigha wajhillah wa hutima lahu dahlal jannah, maka dia dijamin surga. Nah, sini na teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, makanya Pak lalang atutong ta akibuki sing aku badata rupa tau. Komelo ki Pak malampi umru, miki malampi umru, miki masimpo dalle. Akibuki sing aku badata rupa tau. Alina pun ngaji, kita bersaksi malam ini. Kita bersaksi malam ini beliau orang baik. Kita bersaksi malam ini beliau orang baik. Karena kata Nabi ketika engkau menghadir kematian, decenna sinina decenna tomatewe pau manangi. Karena itu akan menyebabkan dia, sebab itu dia masuk surga. Engkau nak kasih dia waktu. Nabi tak tojo-tojoi, takut engkau jenazah lalu. Nah, iya si depan Nabi tak macerita di ciman, maka ya Rasulullah, ya renang itu lalu tahu kanja. Apa kata Nabi? Wajabat alaihimul jannah. Kata Nabi, wajib surga untuknya. Jadi itu kong kata mate, iperampi madecing, maka itu Nabi tak wajabat alaihimul jannah. Wajib surga untuknya. Tapi si balikan nang ketonang kasih di waktu Nabi tak duduk bersama dengan sahabat. Langsung datang jenazah. Rasulullah berdiri dengan sahabatnya. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, irnang nasat talaloi. Angkat toma cerita maka toma kalaliang. Maka dia Nabi tak wajabat. Wajib siksa untuknya. Nah, jadi jemaah sekalian, warik kadama dicipta untuk tomate itu sebenarnya doa untuk keselamatannya di alam kubur. Makanya upasengi makunri makada ya koloki amat yang ajak lalu terampi kekurangan na tawe. Nah mau meni angka kekurangan na ajak lalu terampi na mo cedek mo kanjak na bawa tepau. Kanjak na bawa tepau. Nah, sini na teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Perlu ki makibu saya ngapa aku pada taruh tahu. Pero cerita pasal si di may busay nga pa, mabasa pa tao eh. Ya ko ang kataw pa, mabasa pa dan narupa tao, pasti itu lesay nga. Asang yang anggote, mungkin nasa anggota dewa ko kampukku. Ya, ang nasa anggota dewa ko kampukku. Boy, maka basah. Sebelum pemilihan nasuk boy, makbiri makega. Makbiri makega. Boy, kapag nak biring. Dan dia berjanji, "Woi, aku amatu mika makko. Banyak sekali janji-janjinya. Ah, pas pemilihan ke depan, iro janjina 30, tapi 2 meter penuhi.
2 mi terpenuhi. Tetapi waktu nasi melo pemilihan tahu yang kasih lo bagi-bagi. Lo simak bagi. Pada saat itu jemaah sekalian, orang memilih. Nah pilih mu, dia nanti ngerang-ngero. Dia nanti ngerang-ngero jancina. Kenapa pak? Nasabak mabasai. Nasabak mabasai. Tahu makalelangi lagi pak. Dia nanti penuhi jancina. Kau mabasai pak. Nalupai meto tahu itu. Kalelen nah. Itulah luar biasanya orang ketika rajin bersedekah. Ya kau mabasai tahu pak. Tahu pak. Ya lupai kalelen nah. Ya, tapi dia itu lah, siapa tahu kang dia wangko ternyata itu dewasa. Kami kampung nanti nasa. Iya, sebelum nasa pemilihan, boy lo mak bagi-bagi. Oh, mak bagi, minri. Boy janjinya terlalu pulau. Pas udah habis 5 tahun melo si minri. Udah janjinya dia nak penuhi 2 mina penuhi 20 arwah deh. Tapi dia masih terpilih. Kenapa? Boy, rajin mabasai mak bagi-bagi. Oh, kasih semua orang. Makanya memang orang yang rajin bersedekah itu pak nalupai jana tahu nalupai kalelen tahu makanya luar biasa. Makanya itu pak orang meninggal itu melo nalusong paling suka mangai melo masih sedekah rogi kak dewa sedekahnya orang peraku biasa. Makanya orang meninggal itu pak dia mau pulang melo kali paling suka melo kak masih sedekah. Jadi kau orang perat tak beri memang nih. Maka deki anakku pematu, jangan sampai anakku nanti yang sedekahkan. Tidak dijamin Bapak Ibu jemaah sekalian. Belum tentu. Banyak orang yang melapor, Pak Ustaz, anaknya amureku mati nih Pak Ustaz, anaknya engkau orang parang na salayangi, ero anaknya malagemi gara-gara orang parang. Makanya tak sedekah, kung kami tak sedekah. Ulawat tak bu, kung kau lawat tak aja nanti mengelak tertaruh. Maka demi kata orang matu anakku, sedekah nih. Meskipun tidak semuanya, magai, ya kodina makasih anak ya kodina makasih anak, nalagay itu orang perang Tapi kau makan jami anak tak, makan jami na, insyaallah, napakim itu masih dekangi. Tapi kau anak tak tita tak sedekah memang ni jemaah sekalian. Magai, mega tau mati lisu, milo masih dekangi orang perang na Bapak Ibu seluruh hadir. Iya puraina salih jadi nasi sedekah manang. Sini na teman-teman Allah Ta'ala. Makanya Pak orang yang suka bersedekah itu tak tambah orang perana. Meki misalnya Abdurrahman bin Auf. Ira Abdurrahman bin Auf kata sogi lah dak. Tapi na cau ni sogi. Cau sogi. Ya biasa aku kata saya siapa cau kesiasi. Ya tu si Abdurrahman bin Auf cau sogi. Melo nasat di nasak kesiasi cau na sogi. Rigangkan na Ira Abdurrahman bin Auf cau ni sogi angka na kasih dua tu oko Madinah pada saat itu gagal panen bonyo ikan rumai diga to memali pak pada tu ko bonyo ipa asewe jarak to memali pali nalisempo tawe pada saat itu bonyo ikan rumai. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf dia berinisiatif begini, ini kesempatanku untuk menjadi orang miskin. Kesempatanku untuk menjadi orang miskin. Saya mau pakai semua uangku membeli hasil panennya orang Madinah. Hasil panennya orang Madinah dia beli pak. Karma bonyo nali mana karma bonyo siaga kuro pak darat karoma nali manang baru dia kumpul di gudangnya. Pada saat itu habislah kekayaan Abdurrahman bin Auf. Capunya sugiranna. Tidak lama kemudian, dia namanya tepur Eropa Allah angkala sa ko Yaman. Malasay wargana Yaman. Ternyata ia panawat di sau erola sae nareko karoma bonyo ya buran. Tabayangkan nih gare. Ia panawat di sau erola sae kurma rusak yang dipakai obati. Sehingga pada saat itu Raja Yaman memerintahkan utusan datanglah engkau ke Madinah, cari kurma yang busuk supaya bisa jadikan sebagai obat. Lawan ni pak sapai angkat tu kurma ibalu kaya dia gagah purmana nali Abdurrahman bin Auf. Angkat tu kurma ibalu tidak ada, sudah semua dia beli Abdurrahman bin Auf. Sehingga datanglah utusan ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya utusan rajanya Yaman. Saya disuruh membeli kurma. Berapa engkau mau beli? Dia bilang, berapa di situ? Lah banyak. Di gudang saya banyak. Mega ke gudangnya.
Apa kata utusan? Saya mau beli semuanya. Dan harganya 10 kali lipat dari harga biasanya. 10 kali lipat meweleng dari harga biasanya. Ya kita 50 sak busi kilo, dia mau belikan 500.000. 10 kali lipat dari harga biasanya. Saya mau beli semua dan harganya 10 kali lipat dari harga biasanya. Terbayangkan ini Pak. Sehingga pada saat itu Pak, niatnya Abdurrahman bin Auf melo kesiasi, ternyata taptan bami asogiranna 10 kali lipat. Makanya Pak, tidak ada orang yang suka bersedekah, dia ketemu besar Pak bangkaro, dia gagah. Dia gagah ketemu besar kesiasi, dia gagah. Selalu bertambah. Makanya kata Allah, wa ma'an faqtum min syai'in fa wa yuhlifuhu. Nigi pasuk agak cek dek neselia pong Allah Ta'ala mega pa layero. Bapak Ibu seluruh hadir, makanya Pak, kalau ada harta tak, sedekahkanlah sebagian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu sahabat Nabi ta Abu Bakar, Umar, Utsman dijamin masuk surga. Kenapa dijamin masuk surga? Karena hartanya banyak disumbangkan untuk perjuangan agama Allah. Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman dijamin masuk surga Bapak Ibu yang hadir? Nah, sebab itu orang perannya pakai untuk perjuangan agama Allah Ta'ala. Kakak Pak Toy jamin surga aku sebelum mati. Karena Toy jamin surga aku sebelum mati. Dia pegagah. Selesai dilalang Bapak Ibu adalah banyak menyumbangkan harta untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu kuncinya. Bapak Ibu seluruh hadir, selanjutnya. Ternyata Pak angkat tu apalang lebih mege nih masih kiri, lebih mege nih mas sempajang, lebih mege nih mas puasa, lebih mege nih mas sempajang tengah benih, lebih mege nih mas kiri mas sabu-sabu. Kigannya rujam mas kalian. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa dia? Orang yang ridha dengan ketentuan Allah. Itanya ki, maukah engkau tahu? Kata Habib Umar, maukah engkau tahu? Meloki gamisengi tau lolongan riu na pong Allah Ta'ala kusurimun ri. Aga nasang. Kumiki miseng tau lolongan riu na pong Allah Ta'ala. Tita bawan ni ko nakan ni musibah. Iyan ko sakbara iko nakan ni musibah. Iyan na tutol lolongan riu na pong Allah Ta'ala. Siapa yang orang yang mendapatkan ridho Allah? Lihat saja ketika dia kena musibah. Kalau dia ridho dan dia bersabar, maka itulah ciri orang yang mendapatkan ridho Allah nanti di akhirat, Pak. Ya kenapa padisi? Pak di pesi kue. Liwat dari kena. Itu bukan ridho dengan ketentuan Tuhan. Tapi orang yang ridho nasapuro arona ipuang malak dai ilo puji emakku. Ipuang malak dai ilo puji amuriku. Ipuang malak dai ilo puji anakku. Ipuang malak dai ilo puji omku. Malak dai ilo puji neneku. Tapi lebih terpuji pepuang. Saya ridho. Nah sebab ia Pak tu tama tapak alhamdulillah tama tapak ko mati. Magai pajani mi budosa. Alhamdulillah to ko tama tapak mati. Sebab magai pajani mi budosa. Alhamdulillah to nareko itambe umuruna. Nasabah magi dia akan menambah terus amalannya. Ternyata Pak orang beriman juga itu punya dosa Pak. Magai dosa Pak mendari lawiki. Dosa mendari lawiki. Contoh pergi Jakarta. Pergi ke naik pesawat Pak. Pergi naik pesawat. Kalau loki Pak menteri pesawat pasti ada kadang perempuan yang lewat yang tidak seperti pakaian tak, madari ponco-ponco selarana. Melihat itu Pak, itu dosa. Melihat aurat itu dosa untuk laki-laki. Makanya Pak kadang kita sudah menghindari, tapi bagaimana kita mau menghindari? Meloki makui tersinggungi. Makanya kadang dosa yang mendatangi kita Pak. Dosa yang mendatangi kita. Makanya di mana-mana orang berdosa. Makanya butuh kita astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu seluruh hadir, selanjutnya sabar. Istainu bis sabri was shalah. Kupurni sabar Pak sampai jangan tempat tujuh. Alhamdulillah rajin semua kita berjamaah. Dan orang-orang yang rajin berjamaah itu Pak,
nanti di akhirat tidak menjadi daftar tunggu. Tapi Pak rajin lemak berjama, ia murru ala sirati kalbarkil khatib. Okkomato suri mondri pada milone bila takkaje tama di surga pamasin po Allah Ta'ala. Iya Pak tutor rajin mak berjama maka den bitta ia murru ala sirati kalbarkil khatib. Nanti di akhirat di padang mahsyar ketika sangat panas sekali itu secepat kilat masuk di surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Kenapa? Dia tasang amai makada malalangi makada isi di ilu alai polo pitu napa yang rima lala dena. Orang yang rajin berjamaah itu Pak purmetoni nalalangi waktu naturi lino. Purni itu talalangi lo mesigi ibu. Purni tamu to roki, purni tas sepedai, purni tamu to lo mesigi. Iya na tumatu leh hitung ala langat tamatu tamar surga pamasin pangala taala. Iya tuh. Makanya orang yang berjamaah itu yamurru ala siratikal barkil hadib. Masuk surga seperti halnya kilat yang menyambar. Pshu! Maka bamiru. Nabi memang sudah menyampaikan seperti itu Bapak Ibu seluruh hadir. Cuman perlu Ibu rajin nih di Loma Sempajang ajak tasurbangi anak tak Loma Sempajang. Ajak tasurbangi anak tak Loma Sempajang. Tapi toli Loma Sempajang. Apa angkat biasa masih pulih buh. Iga panana. Ada mesti saya tempat di ceramah Pak, banyak sekali anak-anak yang hadir. Wih, ke anak-anak. Setelah saya ceramah, saya tanya itu anak-anak, si bici-bici. Kedua cuma bicikan, oh ternyata mak bici, maka deh, ia matu nasa kutul lisu, ia matu kutul lisu, pege-pege monre. Pege-pege matu nasa manre ngoto kutul lisu. Magi nasang, supaya merajaki masija. Magi nasa kutul meraja masija, supaya dia terlalu masigi pada ambok. Ada aku macam tu anak. Ya dia negara lo mesti pada ambo. Apa angka ngoto Pak kampung nagandek bami anak na lo mesti lo mas sampainya maghribi ya nalatu anak nak koyo lo mesti sudah sampai depan masjid pulanglah dia. Nanti setelah selesai sholat nih ngerang-ngerang saat di makada upur nih supaya lo di malai. Tapi alhamdulillah Pak lo mi gandeng tu syukur mo. Milo-milo gandeng apa kecewa natang lo mesti Tapi kanjana Pak jangan suruh anak sholat tapi toli lo mas sempajang, ajak dia sholat. Omi nak tolong masjid mas sempajang. Makanya santri saya Pak enak. Kenapa terlambat? Terlambat kak bangun Pak. Kenapa bisa terlambat bangun? Lambat kak, ndak bangun ke sholat subuh. Bilang bangun kak Pak. Bilang jam berapa? Hampir jam 6. Tidak nak kasih bangun ke imam mata. Bilang tidak Pak. Kenapa bisa? Halangan mamaku Pak, tidak sholat. Halangan. Bapak tak, dan nak kasih bangun ke? Tidak Pak, bapakku juga tidak sholat. Masalah juga ini. Makanya Pak orang-orang yang tidak sholat itu kata Nabi menama walam yusolli. Siapa yang tidur walam yusolli dan dia tidak bangun untuk sholat subuh, balas syaitani ila uzuni, dikencingi setan telinganya. Jadi itu Pak tuh dia untuk masuk baca subuh Pak. Netemi itu setan do cilina. Jadi matan ratu Pak dia nak baca subuh yang kata rokit koi. Maka ada WC setan. Ya jangan tak pergi ko ya ko ele maka dah iya nak kapang dia noto sia subuh. Balas syaitani ila uzuni. Bapak Ibu seluruh hadir selanjutnya ramaikan masjid Pak. Memakmurkan masjid. Kenapa masjid harus dimakmurkan? Maukah engkau tahu orang yang beriman? Siapa orang yang beriman Pak? Adalah orang yang memakmurkan masjid. Matanda tu Pak, terutama ku subuh. Komiki Pak mita matap patongat-tongat tahu kita ban ku masjid ku subuh. Ya ko angke ku masjid ku subuh, ieu tu to matap patongat-tongang. Ya ko loro Pak ai to. Ya ko asra de to. Ya ko magharibi to nama susah mana? Ya ko isa de to. Tapi yang paling susah dan paling sulit adalah Pak salat subuh. Nama kalipan detik, ikumiki mi tepat na tawi tongat-tongang sapa balik ku masjid ku subuh. Ya kongke ku masjid ku subuh. Iya na tu tanda-tanda tong tepat tongang itu. Makanya banyak daerah itu yang kami itu masih ke Pak Bes undri ceramah Allah. Iya roana Pak roana ku masjid ku subuh padahal ku makan Jumat tahu. Roana ku masjid ku subuh seperti orang sholat Jumat, mi penuh. Sini na teman-teman aku mau ke masjid kita di Pak. Ku subuh. Alhamdulillah kamu kamu kapan doa baris silap bisi polo. Iya. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan segera ditingkatkan jemaah. Bapak Ibu seluruh hadir selanjutnya. Makanya
Ini Pak, cawe sejumat. Saya sampaikan ini penting karena ini yang saya lihat banyak di masjid juga kalau Jumat ini banyak orang yang hiraukan. Kegane rupa sunnah-sunnahna as-sunnah Jumat. Murusid di. Terutama sebenarnya Pak wanita itu harus juga ke masjid pada saat sholat Jumat. Iya, digaga tuh mateng makudre lo mesti maka Jumat digaga. Masjid di Rapang itu Pak di Sidrap sudah banyak diramaikan oleh ada masjid namanya Si An-Nur, ramai sekali Pak wanita ke masjid sholat Jumat. Iya di gare patah loki maka Jumat. Maka di yang kali ini mau boleh Pak Ustaz macam dia apa ada. Allah langat tak itu igolongi pahala tak seperti menunaikan ibadah haji. Loki maka Jumat, diga tu maka makudre lo sigi maka Jumat digaga. Sunnah-sunnah ke masjid itu terutama bagi laki-laki, disunahkan laki-laki pakai parfum ke masjid. Makanya saya bangga sama teman kami di Majelis Ulama Pak, ada teman salah satu di Majelis Ulama itu dari Jemaah Takbeli karena kita mewadahi semua ormas Islam. Angkat teman Jemaah Takbeli. Wah, ya kota mesti kita kenalin tuh kona. Wah, dah aku makannya tuh ya. Ini luar biasa Pak, patut dicontoh ini. Nah sebab bangin Nabi ta itu disunahkan berharum-haruman, apalagi kita mesti runtuk. Miki siruntuk Allah Ta'ala. Aja nih, batu apar ku miki lo siruntuk anggota atau miki lo siruntuk Pak Camat, Pak Bupati, Pak Lurah dan sebagainya. Ke masjid itu lebih utama Pak, karena kita mau ketemu dengan Allah. Kebiasa puimang runtuk, puimang. Di togar tata salah. Kada mana ke Pak Ustaz? Inang itu tak bita. Tamu masih kang milo mapapaci. Cara mapaci. Wih, dibuka lah jasnya. Disimpan di motor. Baru masuklah dia pakai kaos, pakai baju kaos yang ada kerannya, masuk sholat. Saya bilang setelah sholat saya tanya, Pak Imam, dia itu kata salah. Mana ke Pak Ustaz? Ya tunang itu tetama ku masih Allah Ta'ala teu siruntuk. Kenapa ki buka jas? Nanti setelah sholat keluar dari masjid baru dia pakai jasnya karena mau pergi mapaci. Ini sebenarnya keliru. Saya sakit tahu keliru sebenarnya ini Pak. Tapi dia tidak, insya Allah tidak tersinggung karena anggota mau. Insya Allah itu tersinggung. Karena kenapa Pak? Adab kita kepada Allah di mana? Huzu zinatakum inda kulli masjidi. Pakai paket tak kami nama kesing, kumikir lo maka Jumat. Kumikir lo sempajang limot tu, terutama maka Jumat. Mika tu anggota lo maka Jumat. Allah, megalak dokin wajah junnah. Imunri. Nah baca nih tau ya Allah. Iga pernah baca. Angka ni asan cale aku baca junnah. Angka ni saya adalah siapa yang baca ini adalah orang gila. Wih. Maka lele ni sampai jangan imunri Pak. Allahu Akbar. Oh, na bacawan nanung pokok nama pangulia. Ini bermasalah sebenarnya. Maka lele ni sampai jangan imunri Pak. Makanya kata Nabi, janganlah engkau memakai pakaian yang bertuliskan ketika engkau ke masjid. Meskipun ulama berbeda pendapat, maka dak oki mageh. Apa angkat itu merek lipat? Alimah, Gajah Duduk, Wadimor. Biasa juga dibaca Pak. Masalahnya kitab Allahu Akbar Pak. Sini pas maka tandrai dibaca. Makanya upasang ini kalau kita pakai sarung aja nih tarimun rimerin apa? Pun ribendringi. Karena dibaca juga orang Pak. Nagang itu masih panjang. Kalau mau lebih abdol, di tona salah. Tadi dia siatu ni temerin atau lipa Ustaz kan itu je telo. Dia tona temelo apa mir-mir ku mesti lobi boting matu tapake ni tente kada we Pak Sulih. Kalau mesti aja na aku lebih bendringe. Di tona salah ku imonri, maka dama lebih makanjai. Itu lebih bagus, lebih abdol. Bapak Ibu sekalian hadir. Pakai pakaian yang bagus. Pakai parfum. Yang kedua, jangan pergi, usahakan pergi sholat Jumat karena disunahkan itu bersedekah di masjid. Meskipun hanya 500. Disunahkan sholat Jumat bawa uang, bersedekah, meski hanya 500, 1000, 2000. Kalau tidak 2000, 1000. Kalau tidak ada 10.000, 5.000. Kemudian namanya Pak. Sabu. Namun 5 sabu mi. Namun 1 sabu mi. 2 juta. Ini kasih itu Pak Ustaz. Saking pentingnya Pak sunnah-sunnah yang dilupakan ketika menga Pak Wit anggota boy mas sempajang ngilo mesigi ewe baju kosak maka puncok baju selarak lepis na perokok suju rokok wih akan pita Bu pita gareno aso ibu imunri kelihatan di belakang bagaimana sholat kita seperti itu Pak sini na teman-teman Allah Subhanahu wa taala.
Dulu wanita tidak ada guna-gunanya, Pak. Dulu, sebelum datang Rasulullah. Tapi sekarang luar biasa wanita. Bahkan wanita diangkat derajatnya. Sekarang, Pak, wanita itu luar biasa. Wanita itu luar biasa, Pak. Bahkan wanita itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi laki-laki yang lain. Makanya wanita itu perlu disayang, Pak. Mikir itu luar biasa wanita. Alien dari matangnya masasa. Matangnya masasa, Pak, masarit tuh. Matangnya masering, tuh kompor gas. Mesin cuci jalan, tuh kompor gas, masering 5 nasi wali, engkau tahu anak nepa. Sempat tuh mapes bu siwa matito. Luar biasa apa ya sangi bayi nih. Makanya wanita itu Pak harus disayang. Ay di Pak Ustaz be ku cara milo saya bene ku Pak Ustaz maka pananakan. Maka pananakan Pak Ustaz. Apa sangi manana? Napa suami itu kasih takut nasi subuh jur rumah pigau. Sebelum sholat subuh dia bangun Pak, mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah tangga. Iya Bapak nama makko nareko milo imatinro. Luar biasanya Pak seorang wanita itu. Apa sangi manana? Ay di Pak Ustaz dia ule matinro na taruh nana. Andri bawa ni antimo. Sal metin untuk kesija. Tapi ada juga laki-laki Papa Ustaz di metu ya nasang makaleleto ni sa di kode na manana bene kula na tasiwan ni. Saya anggap pengantar tidur. Iya di mana? Makun repan na kagabene ta iyo pamakurang makanja menemuh tuh. Bapak Ibu seluruhnya tapi ada rahasianya Bu. Wanita yang baik adalah istri yang baik adalah maca pengujut Allah, maca dupai topole. Makun rekanja ibene kanja ibu, maca pengujut Allah, maca dupai topole. Kegania senger komejo kalakai ibu lo jama, tabawi lalu liman napa tabacang salamun kaulam mir rabbir rahim. Dua keutamaanna, salama ilaket dari jama-jamanna dan tidak akan tergoda oleh wanita yang lain. Iya, agar bacaan Bu, salamun kaulam mir rabbir rahim. Iya matotu napake pandrite ko angkat lu darah ibacangi itu Pak salamun kaulam mir rabbir rahim apa baca salawat apa pinu insal paja itu. Iya, itu makun rekanja macap pengujut Allah. Makun rekanja macap dupai itu boleh. Angka silakai ya kung kabip pa na bawa Bu. Ang kaduy na bawa aja tapat tala bawang ni. Makun rekanja macam dupai to boleh. Kiganya senger Bu, yali di yali bepay aja na bawang. Bacangi Bu simak na pak bersenge. Kiganya simak na pak bersenge. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli halin ma rasaktana. Itu bacangi Bu. Ya ku itu ta bacangi Bu kung kanaling di pabaja itu capu di namanya kasi boleh. Saking luar biasanya itu doa Bu. Bahkan ada doa Bu, kumelo ki dia na mata-mata laket tak. Iya. Apa biasa tuh rauni sisa ke mata-mata. Iya, sisa tapi dia kok dia tuh. Kumi Belanda mega. Dia tuh ke Bali, dia ke mata-mata Bu. Apa rahasianya? Ko taki bureng Ibu, teng laket tak. Tiki bureng kopi. Agagi minum apa pujinna. Tagaru-garui, becangi ya napa tetap puasan laket tak. Tetap pesan lakit tak. Jama sana lakit na boleh tetap pesan tetap pamag. Apa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain. Quran surah Taha ayat 39. Kalau ini kita bacakan Bu, insya Allah siapapun wanita yang goda sampai dimanapun dia kerja, insya Allah tidak akan ada wanita yang bisa menggodanya dan tidak akan pernah tertarik kepada wanita yang lain. Meskipun lebih cantik dan lebih muda dari kita. Iya, tapi canggih. Quran surah Taha ayat 30 asira. Tingerang rubuah. Setiap minggu. Tapi yang kata sebenarnya baca di lakaye komelo ki dinakan baca-baca na bene. Tapi dia apa kurangin sama ayana dia mau mati ibu ko liso. Bapak Ibu sekalian hadir selanjutnya Pak. Sampai kedur Nabi tak. Itu Nabi tak Muhammad SAW Pak. Dia nanggai pembantu binina. Bang ketujuh nih. Man kena sang pembantu binina. Ada itu Pak suami nak kira pembantu istrinya. Masa istrinya semua yang kerja. Dia yang memasak. Alin manasu, alin masering, alin masasa, alin materana, alin nanti teri anak. Wih. Alin mana mi jamin? Istri itu Pak bukan pembantu, hanya teman hidup. Makanya Rasulullah ketika istrinya meniup
bara api tapi tidak mau menyala, Rasulullah langsung aminaya beliki warumi. Ini salah satu tanda bahwa dalam hubungan berkeluarga, harus saling bantu membantu. Rasulullah seperti itu, Pak. Ketika Rasul itu menjahit sendiri bajunya. Rasul menjahit sendiri sandalnya. Maka itu beni Nabi tak beni tu paling mana ka? Tapi ya turkan jana beni Nabi tak ikonita ni Nabi tak meje sandal atau makanan sejak aminaya. Jadi apa pesan ke pesan ni langsung makanan beni Nabi tak aminaya jamai. Itulah luar biasanya istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Bapak Ibu seluruh yang hadir. Saya berharap kita minta ini, Pak. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jangan pernah lupa minta ini, Pak. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam sakaratul maut. Selalu kita minta ini, Bu, dalam sholat tak, terutama di sujud terakhir kita. Kemarin waktu saya ceramah di sana ada 3 yang saya sampaikan. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Yang ketiga adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Itu yang saya sampaikan kemarin di sana. Kesempatan ini jangan kita pernah lupa minta ini, Bu, dalam hidup tak, terutama dalam salat tak, terutama dalam sujud terakhir kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam menjalani sakaratul maut. Apa angkat apa? Maka rajin, Pak. Angkat maka rajin. Ada juga orang yang dimudahkan. Wih, tapala bawa minasa Pak Ustaz menyam tapala bawa. Makanya Pak selalu kita minta, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam sakaratul maut. Ajak lalu, Bu. Ajak lalu tak lupa ya. Kumiki patarui Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Irtal-libu. Tapi kode itu 50 amal irtal-libu bawa nasi dia. Namun si rupa insyaallah kita dimudahkan dalam sakaratul maut. Makanya Pak, orang-orang yang sakarat itu perlu lebih bici. Italki ngasana. Lakino apa makanya hadis saya lakino mautakum bika dimati la ilaha illallah. Atau lakino mautakum bi surat Yasin. Kenapa dibacakan surah Yasin? Supaya memudahkan perjalanan kematiannya. Engkau anggota Pak, lo mak bici. Wih, lo kijo bici sama tewe. Lo ni bici. Kada aga ta bici kan. Lo pedangin sama kada. La iya lo naiko. Mun ripaya. Ih, tanyeti baca. Iya, dan aga na semegor pa isuru tomi ha tapi yuli. Angkat Pak anggota lesur. Utane dah ku aga nang te bici kan. Nah, kau pedangin sa pa ustaz makada murazakan itu matu. Pacalan ko kiburu aga kutung masempajang. Majatuh sifat padang merupa tahu dah kuit. Bukan itu yang dibilang Pak. Apa yang diucapkan? Apa yang dibisikkan? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Padahuli fi ibadi wadhuli jannati. Insyaallah alaina almarhumah Hajjah Puang Hadijah insyaallah termasuk orang yang mendapatkan surga kenikmatan Allah, apalagi beliau sudah dijanjikan surga karena sudah menunaikan ibadah haji, karena dia menghabiskan uangnya untuk menunaikan perintah Allah, rukun Islam yang kelima. Jadi wajar saja orang yang menunaikan ibadah haji itu dipanggil Ibu Haji, Pak Haji, Fang Haji. Itu wajar saja Pak, itu kemuliaan diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aja tuh sih, maka dia lo, mangking nundangan mangka dia langsung kisah ku haji, wah iya nah. Ini yang bermasalah. Demikian yang sempat saya sampaikan hari ini. Sebelum kita berdoa bersama, minta tolong untuk seluruh yang hadir di Manang, minta tolong kita baca suratul Fatihah dan pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Yang pertama Ibu Hajjah Bu Hadijah, yang kedua suaminya almarhum Bapak Usman Pisona. Ila hadratin Nabi Mustafa ila ruhi Hajjah Bu Hadijah wa ila ruhi
Bapak Usman Pesun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ma'atita minasyarri wal karamah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Maha Pengampun. Ampunilah dosa almarhumah ya Allah. Lipat gandakanlah pahalanya ya Allah. Ya Allah, hari ini, malam ini kami bersaksi ya Allah, beliau orang baik. Olehnya itu ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Hindarkanlah dia dari siksa kubur ya Allah. Jadikanlah alam barzah untuknya menjadi raudatun miryadil jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah dia kelak bersama para syuhada, bersama para aulia, bersama para nabi dan rasulmu, dan tempatkanlah dia di kelak. Tempatkanlah dia kelak ya Allah di surga kenikmatanmu Jannatul Firdaus bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami semua yang ada di sini. Ya Allah ya Maha Pengampun, semua yang hadir pada malam ini ya Allah, ketika punya keinginan, Engkau segera kabulkan keinginannya ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir pada malam ini ya Allah, ketika punya masalah, Engkau segera berikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir pada malam ini ya Allah, ketika menderita sakit, Engkau segera sembuhkan sakitnya ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir pada malam ini ya Allah, ketika belum punya keturunan, Engkau segera anugerahkan keturunan kepadanya ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir pada malam ini ketika belum punya jodoh, Engkau segera anugerahkan dan pertemukan dengan jodohnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.